Halo, assalamualaikum guys. Jadi ini video lanjutan part 2 mengenai tentang sepeda listrik Uinfly T3S Pro. Cuman kalian pasti bingung kan, ada stiker Vespanya, ya kan? Jadi ini Vespaan ya, atau Vespa listrik ya. Jadi ini untuk tipenya Uinfly T3S Pro gitu ya guys. Jadi untuk part pertama kemarin kita udah ngecek kontrolernya, terus kemudian akinya juga gitu ya. Jadi untuk overall akinya masih 12 volt menggunakan alat multimeter atau voltmeter kayak gitu ya. Tegangannya masih normal, nggak ngedrop. Meskipun kita digas juga akinya nggak ngedrop ya. Jadi ini aku punya alat. Nah, ini aku punya alat baru gitu ya guys. Jadi untuk ngecek bener-bener untuk aki atau untuk baterai. Pasti penasaran kan ya alatnya kayak apa kayak gitu ya bentuknya. Oke, jadi aku tunjukin untuk alatnya. Oke. Oke, jadi untuk yang kemarin video sebelumnya aku ngecek pakai multitester ini ya. Jadi aku pakai yang analog kemarin. Kemarin dicek bener-bener 12. Terus kemudian aku beli ini. Nah, ini juga sama multimeter yang digital, jadi biar mudah bacanya ya. Karena aku kemarin lihat di videonya hasilnya untuk teman-teman yang nonton tidak kelihatan angkanya ya. Jadi ini aku beli yang digital. Oke, dan ini dia alat yang benar-benar bisa ngukur baterai health-nya dari baterai atau kesehatan dari baterai. Jadi ini mereknya Lancol untuk tipenya yang Micro 500 dan dia khusus untuk ngecek baterai ya. Jadi ini adalah baterai tester dan untuk spesifikasinya dia bisa tegangan sampai 7 sampai 30 volt. Terus kemudian untuk ampernya 3 sampai 360, kemudian untuk CCA-nya 40 sampai 3000 CCA kayak gitu ya. Jadi buat apa namanya mengetahui cara penggunaannya ataupun review dari Lacol ini udah aku sematin di deskripsi ya, cara gunaannya gimana dan jenis baterai itu ada apa aja, dan aku praktekin satu persatu cara gunain Lacol ini ya, alat pengukur baterai dari aki mobil, aki motor, akinya PC dan juga motor listrik. Nah, ini untuk video ini aku khusus bikin pengecekan baterai sepeda listrik ya, karena sebelumnya udah dicas full tapi ternyata cepat habis. Tapi kita cek pakai ini tetap 12 volt kayak gitu ya. Jadi tegangannya nggak berubah apanya kan gitu ya. Jadi kita nanti cek dari baterai health-nya baterai Uinfly T3S Pro ini ya. Jadi di sini ada 6 baterai. Jadi nanti aku cek satu persatu kesehatan baterainya selama pemakaian 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahunan. Ini untuk akinya gimana kondisi baterainya gitu. Oke. Kita langsung praktekkan untuk ngecek baterainya. Oke. Kemudian ini kita nanti harus memilih pilihan yang benar ya. Jadi ini jenisnya aki apa, tipenya apa atau gitu ya, atau ampernya berapa. Oke, kita langsung tes aja baterai yang pertama. Ini yang tadi ngedrop ya. Oke, ini oke, otomatis menyala kayak gini. Oke, kita coba baterai tes. Nah, ada before sama after. Kita pakai yang before sebelum dicas. Nah, ini ada jenis aki basah, AGM, EVB, gel, lithium. Jadi kalau AGM itu ya salah satunya ini SLA atau aki kering ya, bahasanya kayak gitu, atau aki motor itu juga masih pakai AGM. Oke, jadi kita pilih yang AGM. Jadi di sini deskripsinya tidak ada yang ada di sini, hanya ada ampernya aja ya. Oke, jadi kita pilih yang ampere aja. Jadi kita ambil yang 20 ampere. Oke. Di sini kita pakai 20 ampere dan kita coba tes hasilnya bagaimana. Nah, replace. Jadi healthy-nya 0, casnya 16%, tegangannya 12 volt, terus kemudian hambatannya 93 ohm, terus relate
dari CCA nya 240 ya. Di ini nanti kita coba tes satu persatu akinya gimana kayak gitu ya guys. Oke, karena hasilnya kayak gini ada, jadi nanti biar penandaannya itu lebih mudah, mungkin kita print aja gitu ya guys. Jadi ini kita pakai printer thermal. Jadi caranya tinggal press enter to display QR code. Nah oke, jadi ini sudah ada muncul kodenya atau kode QR. Nah ini kita langsung aja buka aplikasi di handphone ya. Sebentar, sepertinya silau ya. Sebentar, mana? Oh ini kita pakai aplikasi barcode ya, yang gambarnya kayak gini guys, kelihatan kan? Nah yang gambarnya kayak gini. Oke, kita barcode. Oke, jadi ini untuk hasilnya. Nah kayak gini guys. Oke, ini kita langsung cetak aja. Caranya gampang, tinggal kita pencet copy, ini copy, terus kemudian kita ke printer ya. Ini kita hapus dulu, delete, kita bikin baru, teks, kita paste di sini, kemudian centang gini, kemudian kita print. Oke, dan ini untuk hasil dari, nah ini dia guys. Jadi ini untuk akinya, baterai health-nya 14, terus ini untuk NIM-nya 30 ampere, 21%. Jadi ini nanti memudahkan kita ya untuk tahu akinya kondisinya seperti apa ya. Kita tempel gini aja. Nah seperti ini ya. Jadi nanti kita bandingin semua aki-akinya. Oke, aku mau ngeprint ini dulu satu persatu, nanti kita bandingin ya hasilnya. Oke guys, jadi ini udah kita print semua ya dari hasil pengecekan baterainya. Jadi di sini untuk baterainya kan ada 6 ya. Jadi setelah dianalisa, semakin besar nilai hambatan atau ohmnya, itu berarti dia untuk healthy-nya semakin kecil gitu ya. Contoh kayak gini. Jadi ini untuk hambatannya paling besar ini dari semuanya. Di sini 26, yang ini tadi 181, ini 22, ini ada 26, ini ada 41 sama 21 ya. Jadi ini yang paling besar, healthy-nya juga 0% gitu ya. Untuk tegangan semua masih sama-sama 12 volt. Tegangan masih sama-sama 12 volt juga semua. Tapi ngedrop gitu ya, cepat habis ya. Karena apa? Karena baterai health-nya 0. Ada yang 0 ya. Terus kemudian untuk dari ke-6 baterai ini ternyata ada yang bisa dicas. Nah ini dia. Jadi ini bisa dicas. Kenapa? Karena dia untuk hambatannya yang paling kecil. Dia yang 21 ampere, 21 ohm. Dia yang paling kecil ya. Jadi ini 21, ini 22, ini 26, 41, ini 26, ini 181. Jadi semakin kecil hambatannya, itu baterai health-nya juga bagus gitu ya. Jadi ini ada sama kasusnya 21, ini juga 21 health-nya, akan tetapi dia replace baterai. Ini juga replace baterai. Padahal di sini untuk chargingnya 0 kayak gitu ya. Ini malah 31%, tapi hambatannya yang ini lebih kecil kayak gitu ya. Jadi dasar dari baterai itu berarti dari ini, dari hambatannya. Kalau setelah aku analisa dari data yang kita print kayak gini ya. Jadi ini ada 5 baterai yang harus diganti. Nah cuman kita jangan buru-buru ganti gitu ya guys. Nah kenapa? Karena ini aku punya alat. Nah ini aku punya alat yang mungkin ini ya, kita juga masih eksperimen, kita bandingin data. Nanti setelah kita pakai alat tersebut, apakah bisa lebih baik atau mungkin bisa menjadi normal kayak gitu ya. Normal, baik, baik, baik.
Baik. Oke, jadi alatnya yang mana? Ini dia Mas Umi. Pegang dulu Mas Umi. Ya, ini dia alatnya. Jadi ini ada alat dari Voxur. Nah, ini dia guys. Jadi ini alat dari Voxur 12 volt 7 ampere. Smart baterai charger. Jadi di sini dia bisa memperbaiki baterai infonya ya, atau namanya desolisator atau defusilator. Itulah, lupa namanya apa. Jadi itu nanti katanya bisa menghancurkan kerak-kerak atau menghancurkan apa ya? Ya, yang ada di dalam baterai inilah gitu ya. Oke, jadi ini bisa untuk mobil, bisa untuk baterai lipo atau yang terbaru ya kayak gitu, atau AGM. Ini juga termasuk salah satu AGM. Motor ini bebas ya, jadi bisa motor listrik atau sepeda motor, ini juga bisa. Jadi nanti pilihannya bisa AGM atau lipo kayak gitu ya. Karena tadi waktu pakai pengecekan alat ini lancol itu kita juga pakai yang AGM gitu ya. Terus kemudian kita butuh yang namanya repair ini ya. Jadi nanti ini bisa untuk memperbaiki aki. Jadi dia sistemnya memberikan frekuensi tinggi secara bertahap untuk menghancurkan kayak kerak-kerak yang ada di dalam aki tersebut kayak gitu ya guys. Nah, apakah ini berfungsi dengan baik? Nah, nanti kita bandingin dengan data yang sudah kita print ini ya, apakah ada perubahan atau enggak. Kalau misalnya ada perubahan, berarti benar-benar alat ini berfungsi dengan baik. Mungkin gitu aja video dari aku. Ditunggu untuk video tentang pengetesan dari alat cas Voxur. Oke, see you. Assalamualaikum. Dadah Mas Umi. Dadah. Dadah. Dadah.